Terima kasih Bu Wesley. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema jalan yang sesak. Sebelumnya kita akan berdoa. Bu Rita, silakan. Baik, shalom Bapak. Halo. Tuhan Bapak kami yang di surga, terima kasih Tuhan kesempatan pada pagi hari ini Tuhan kami boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan, dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau pimpin kami semua Tuhan, berikan hati yang baru bagi kami Tuhan, biarlah kami boleh mendengar firman-Mu dengan penuh berkat yang dari Engkau, dan juga Engkau pimpin hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu, Engkau pimpin, Engkau tutup, bungkus, dan Engkau urapi dengan kuasa darah-Mu, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ripka. Pembacaan firman Tuhan hari ini dengan lektor Ibu Neliana, Yeremia 21:1 sampai selesai. Ibu Cinta, Lukas pasal 13 ayat 1 sampai selesai. Silakan Ibu Neliana. Baik, terima kasih Pak Apeng. Salam Pak Apeng. Salam. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Wesley. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang nonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia 21 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Raja Zedekia mengutus Pasyur bin Malkia dan Imam Zefanya bin Maasea kepadanya dengan pesan, tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami, sebab Nebukadnezar Raja Babel memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatan yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami. Ketika Yeremia kepada mereka pulang, kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Zedekia, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya, aku akan membalikkan senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan melawan orang Kasdim yang mengepung kamu dari luar tembok. Aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini. Aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang teracung, dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah, dan dengan kegusaran yang besar. Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang. Mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat. Sesudah itu, demikianlah firman Tuhan, maka Zedekia, Raja Yehuda, dan pegawai-pegawainya, dan rakyat di kota ini yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, dari pedang, dan dari kelaparan, akan kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, yaitu ke dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa mereka. Orang akan memukul mati mereka dengan mata pedang, tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan, dan tanpa ampun. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan, dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya. Demikianlah firman Tuhan.
Kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api. Kepada keluarga Raja Yehuda, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud, jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah, gunung batu di dataran. Demikianlah firman Tuhan. Hai kamu yang berkata, siapakah yang berani turun kepada kami? Dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan kami? Aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyalakan api di hutannya yang akan memakan habis segala sesuatu yang di sekitarnya. Demikian. Ya, silakan Bu Cinta. Ya, Bu Cinta silakan. Ya, baik. Lukas pasal 13. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan. Jangan pada hari Sabat.
Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatan itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya." Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika Tuhan telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyalalah dari hadapanku, hai sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur, barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada hari saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih kepada para rektor, Ibu
Leana dan Bu Cinta. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema jalan yang sesak. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya, luar biasa ya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan ya. Yang selalu menanti-nantikan Tuhan dengan cinta, dengan ketulusan hati, saudara ya. Ingat ya, hari ini kita belajar jalan yang sesak. Masuklah melalui yang sesak itu, berusaha. Banyak orang berusaha tapi nggak berhasil. Wah, serem saudara. Terus Anda mau ngaku-ngaku gitu, asal Kristen pasti selamat. Gundul peang, saudara. Loh, ini ayatnya sudah jelas, 2 kali Tuhan ngomong ya. Ya, 2 kali di Matius ya, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ya, di Lukas juga ya. 2 kali ditulis yang sama, saudara ya. Masuklah melalui yang pintu yang sesak itu. Banyak orang yang berusaha ya, tapi nggak bisa. Ayo, katanya kalau asal percaya Yesus, iya masalahnya percayamu model kayak apa? Percayamu model kayak Gilbert, gila betul, ya susah saudara. Percayamu model apa nih? Sekali selamat tetap selamat, lalu Anda tiap malam nongkrong di kali jodoh. Nggak mungkin saudara, mustahil, hil yang mustahil. Maksudnya nongkrong di kali jodoh, cari gembretan gitu ya, cari gacokan gitu ya. Gundul peang saudara bisa selamat. Jangan harap saudara ya. Dan jangan berharap, berarti itu saya percaya. Salah saudara. Sebab ketika kamu percaya sungguh-sungguh, ya, otomatis tiba-tiba keinginan hatimu jadi baik. Otak kita ya saudara, otak kita itu punya ruang-ruang saudara. Setiap ruang yang satu dengan ruang yang lain, ya, itu ada membrannya tipis. Dan kalau itu membran itu dipenuhi dengan enzim tertentu, ya, maka dia akan penuh di situ saudara. Dia akan punya kecenderungan untuk seperti itu. Apakah bisa dalam bersamaan enzim itu ada tempat yang sama? Enggak, ya saudara ya. Ada ruang-ruang. Ketika ada ruang untuk kebaikan itu ada di dalam otak kita, maka otomatis yang jahat itu kita tinggalkan. Entah mengapa, nggak bisa Anda berbuat baik dan berbuat jahat dalam waktu yang bersamaan. Ya begitu, itu takdir ya. Itu takdir. Sama seperti halnya Anda nggak bisa ya kutub positif dengan kutub negatif bersamaan jalan, nggak bisa, ya kan? Itu yin yang ya, kalau dalam filosofi Cina itu namanya yin yang ya, yin yang itu keseimbangan ya, ajaib ya. Jadi ketika Anda memenuhi hidupmu dengan perkara-perkara rohani, bukan perkara rohani itu bukan ritual ya saudara ya, tapi fokus kepada hal-hal yang kebajikan, kemurahan, maka Anda tiba-tiba Anda meninggalkannya tidak baik itu, saudara. Tetapi ada orang berusaha melakukan kebajikan, melakukan kemurahan hati, berdiakonia, untuk menunjukkan bahwa dia hebat. Susah ya. Nah, ini, saudara saya kasih ya. Teori dasarnya ya, kalau orang itu cuma dibagi 2, saudara. Baik, jahat. Ketika dia melakukan yang baik, ketika dia penuhi hidupnya dengan kebaikan, ya, maka tidak ada tempat bagi kejahatan. Itu rumusnya. Mau filosofi manapun ceritanya begitu, nggak bisa Anda di tengah-tengah. Ketika Anda terus fokus dengan kebaikan, maka yang jahat itu bisa ditinggalkan. Tapi masalahnya, banyak orang seakan baik. Seakan dia buat baik. Tetapi sebenarnya dia tujuannya jahat. Nah ini saudara. Ini next level. Baik versus jahat. Ya kan? Level pertama itu baik. Level kedua, kalau orang pilih baik dia nggak bisa jahat. Kalau orang pilih yang jahat dia nggak bisa baik. Di tengah kebaikan ada kejahatan bisa. Tetapi dia tidak bisa melakukan kejahatan, kebencian bersama-sama dengan cinta. Nggak bisa, saudara. Dia tidak bisa melakukan pembunuhan sambil dia menghidupkan orang itu, sambil bunuh orang itu. Nggak bisa. Dia harus pilih bunuh orang itu, atau kamu harus rugikan orang itu, kamu untungan orang itu. Ya kan?
Lalu dia berbuat baik sama orang lain, nah itu bisa. Sementara sama dia jahat, sama orang lain baik, bisa, saudara. Sampai akhirnya hidupnya dia jahat semuanya atau baik semuanya. Seakan baik demi hal yang jahat, bisa, saudara. Artinya dia tetap jahat, tidak baik. Seakan-akan baik, tapi tujuannya jahat. Nah itu yang namanya orang-orang munafik, itu ya. Dia kelihatannya berbaik hati, ramah, tapi buat nikah sama orang lain. Untuk mengkhianati orang lain. Dia mencium, tapi tujuannya untuk mengkhianati. Dia berdiakonia, tapi tujuannya buat pamer. Dia memberi, tapi tujuannya buat ngikat, ya, buat memperangkap. Seperti Anda kalau lagi ngasih makan burung di tengah hutan, tujuannya mau nangkep burung itu. Saya waktu kecil suka begitu ya. Dulu waktu kecil saya, karena kami miskin gitu ya, saya pengen sekali punya burung merpati. Tapi yang kita uang sakunya cak kurang, mau minta lagi ke tega. Akhirnya apa? Tetangga punya merpati banyak, saudara ya. Saya suka kasih burung jagung di halaman belakang rumah opa saya itu. Tetangga opa saya itu punya merpati banyak. Saya suka kasih itu, baik ya, orang kasih makan kan baik ya, tujuannya supaya saya bisa perangkap itu merpati, lalu saya simpan selama 3 minggu sampai 1 bulan, tak kasih makan terus, maka merpati itu jadi punya saya kan. Caranya kan gitu kan, merpati kan diumbar kan. Caranya kita caranya begitu. Baik ya, baik, kasih makan kok. Kalau ditanyain, "Weh, lagi apa?" Aduh, opa saya ngamuk-ngamuk. "Ini lagi ngasih makan, opa, lagi ngasih makan burung." Baik kan? Oh, jawabannya baik, tapi tujuannya kan nggak baik, saudara. Kelihatannya baik kan, tapi tujuannya nggak baik. Nah, itu sama saja nggak baik itu, saudara ya. Banyak orang berbuat baik untuk tujuannya nggak baik. Kelihatannya baik, artinya dia sengaja merancangkan ini demi ini, saudara. Ya. Atau sebaliknya, kelihatannya dia jahat. Kelihatannya dia kejam, tapi tujuannya adalah untuk kebaikan. Kelihatannya dia kejam, tapi tujuannya adalah kebaikan. Misalnya, ketegasan. Ketika seorang hakim memutuskan hukuman yang berat. Kenapa? Oh, nggak adil dong ini. Iya, tapi tujuannya adalah kebaikan. Ya kan? Kelihatannya kejam, saudara. Kelihatannya nggak baik, tapi tujuan untuk kebaikan. Atau sebaliknya ya, saudara ya. Tapi itu sebenarnya didasari dari baik dan jahat, saudara ya. Ya, didasari dari hawa nafsu. Kamu hidupnya kuasai hawa nafsu kamu atau kamu turuti hawa nafsu kamu. Karena orang-orang yang bisa menguasai hawa nafsunya, dia bisa membedakan nomor 2 dengan 3 itu dengan jelas sekali, saudara ya. Nah, masalahnya manusia itu semua terjebak di dalam kepura-puraan. Dan dia tidak mau jujur dengan dirinya sendiri. Aku orang baik kok. Ya. Mana ada orang mau dianggap orang tidak baik. Nah, kecuali kalau Anda ngomongin saya, si Paul ini bekas penjahat lah ini. Ya, memang saya bekas penjahat kok. Bukan orang baik. Terus kalau saya orang jahat kenapa? Kamu nggak terima? Ya kan? Oh, malah tak gituin, saudara ya. Anda ketemu saya, Anda jelek-jelekin saya, terus ngomong, kamu ini orang jahat, memang saya orang jahat. Pernah ada yang nanya saya begitu, email ke saya ya. Katanya kamu begini, oh iya benar. Simpel ya, tak jawab, iya betul, saya orang jahat memang. Ya, nah dulu si kapal oleng sama ceker babi, nuduh saya orang jahat. Oh iya memang saya jahat. Memang saya jahat. Terus kenapa? Saya memang jahat loh, memang kenapa? Itu ya saudara ya. Bagus kalau kita ngaku jahat, saudara ya. Paling tidak ketika kita berbuat baik, Tuhan menghargainya, saudara. Kalau Anda bikin orang ngaku-ngaku orang baik, lalu Anda nggak bikin baik, Anda diceweng sama Tuhan, saudara. Ya, kayak saya. Orang jahat, memang saya orang jahat, terus kenapa? Emang saya orang jahat kok. Memang saya orang jahat, mau gimana lagi? Makanya saya butuh Yesus. Apalagi kalau nggak ada Yesus, coba bayangin sejahat apa saya. Ya, saya saja sudah sama Yesus aja masih jahat begini. Apalagi kalau nggak sama Yesus, coba bayangin, hilang nggak kepala kamu besok? Kan begitu, saudara ya. Ya nggak apa-apa kalau ada orang nuduh Anda orang nggak baik, orang jahat. Jangan kejang-kejang, ya. Jangan kejar-kejar, biasa. Memang saya orang jahat. Nah, saya lagi berusaha untuk baik. Kalau menurut kamu saya kurang baik, ya mau dimaklumi lagi mana. Memang saya orang jahat. Kan gitu, saudara ya. Daripada anggaran aku baik. Ya kan, ketika Yesus guru yang baik, mengapa kamu bilang aku baik? Oh, Yesus saja bilang begitu kan. Hanya Allah Bapa yang baik. Ya kan, oh, Yesus dibilang guru yang baik aja langsung ditembak itu anak muda. Ya kan?
Ini nggak usah kejang-kejang ya kalau ada orang yang ngomong yang tidak baik tentang Anda. Ini fakta ya, saudara ya. Ini fakta. Nah, saudara ya. Makanya ketika terima Yesus, ya, Anda itu sedang ada di dalam persimpangan. Anda adalah ciptaan yang baru untuk perbuatan yang baik. Atau Anda adalah ciptaan yang kacau balau. Tadi ya, ada tanah liat, tapi ada keramik yang sudah remuk. Periuk yang sudah remuk. Anda yang mana nih? Saya harapkan semua kan masih dalam tanah liat yang masih dibentuk. Tapi kalau sudah jadi keramik yang sudah remuk kan repot, saudara. Ya kan, harus dilumatkan, Anda harus terima. Ya ingat pelajaran kemarin ya, seminggu ini kita belajar tentang itu. Nah hari ini saudara, jalannya sesak menuju kepada kerajaan surga. Sesak. Hanya sedikit yang mendapatinya. Orang-orang sudah berusaha. Kenapa dia berusaha? Dia berusaha dengan kekuatannya sendiri. Ada 4 hal saudara ya. Yang satu, ya karena dia hidupnya di dalam normatif. Ya ritual, normatif ritual. Seharusnya kan begini, seharusnya begitu. Dia tidak sadar dengan realita. Ya, contoh saya cerita saudara ya. Saya kasih tahu. Ada 2 orang bertapa. Ada satu cerita di salah satu candi di Jawa Tengah ya. Saya lupa nama candinya, Candi Gedong Songo atau candi apa ya. Ada 2 orang bertapa, yang satu gemuk, yang satu kurus krempeng. Yang kurus krempeng ini nggak makan daging, dia makannya cuma sayur, makannya sedikit saudara ya. Jarang tidur. Sementara yang gemuk ini sering tidur, senang makan daging, santai ya, orang-orangnya juga doyan guyon. Ya. Sementara yang kurus ini ya doa terus saudara ya. Doa terus. Kurus krempeng gak mau makan daging saudara ya. Dia makannya sayur terus. Akhirnya kurus krempeng. Nah yang gemuk ini ada makan daging, ada minum ciu, minum arak gitu ya. Terus ada lagi dia nanti, wah pokoknya ini ya, hedonisme yang enggak, namanya bertapa kan. Dia bertapa tapi dia santai gitu ya. Waktunya makannya dia makan. Nah yang ini maksudnya wah dengan gigi. Lalu 2 orang ini bertengkar. Karena si yang kurus kering ini, dia menuduh orang yang gemuk ini bilang, kamu ini hidupnya sembarangan. Kamu ini hidupnya sembarangan. Kamu bertapa itu tidak begitu caranya. Kamu harus kayak saya, memprihatin, ya kurus, kering. Gitu ya. Ya, yang kurus itu bingung, dia ketawa-ketawa aja, hehehe, dalam hati memang iya gimana, saya doyan makan, hehehe, semacam yang sana aja, ulunya panjang lebar, yang kurus kering ini saudara, yang ngoceh-ngoceh. Nah, suatu ketika saudara, itu dia paling ngoceh-ngoceh terus ya. Nah, suatu hari ada harimau lapar datang saudara. Harimau ini datang sama pertapa yang kurus. Wah lihat yang kurus ini, pokoknya dimakan lemas ini. Wah ini pasti santapan yang mudah ini. Udah lemes kan pertapa ini kan, udah lemes kurus kering saudara. Lalu pertapa ini protes, oh udah bisa, kamu udah bisa makan saya. Lo kenapa? Kamu kan gampang dimakan. Kamu datang sama yang itu sana, yang gemuk itu. Lo kenapa? Iya kalau saya kan nggak ada dagingnya. Ya nggak adil, maka dewa tidak adil kalau makan saya. Kalau kamu makan saya, dewa nggak adil. Saya sudah prihatin, saya sudah susah hidup saya. Kamu datang itu sama yang gendut itu. Nah, maka si pertapa yang gemuk ini didatangi sama harimau. Kamu mau saya makan? Loh, kenapa? Saya lapar, saya sudah 1 tahun nggak makan, kata si harimau. Terus katanya pertapa yang gemuk ini, ya udah makan saja, enggak apa-apa. Loh, kamu kenapa enggak nolak? Kamu kan bisa ngelawan saya, berkelahi sama saya. Ya sudah kamu lapar lah gimana? Ya sudah dimakan saya. Loh nanti kamu gimana? Ya kan saya masuk surga nanti. Kata si pertapa itu bilang ya, kamu makan saya kan saya malah masuk surga. Beneran saudara ya. Waktu mau dimakan tiba-tiba harimaunya menjelma menjadi dewa saudara ya. Sang dewanya bilang, hei gendut, kamu masuk surga. Hei krempeng, kamu tinggal aja di neraka ya. Ternyata si gendut ini hatinya lebih rela, lebih ikhlas saudara ya. Ya, berikhlas untuk sesamanya. Ya saudara ya.
Apa maksudnya, saudara? Banyak orang-orang mengikuti ritual, menyiksa diri dengan agama. Ya hidupnya jadi nggak rileks, nggak santai. Mau semiran nggak boleh, mau antingan nggak boleh, mau tatonan nggak boleh. Ribet pokoknya, saudara ya. Nah orang-orang ini susah, saudara. Karena terlalu ribet dengan segala normatif. Ya, ingat saudara, orang Samaria yang baik hati, dia nggak ribet dengan semua aturan agama karena memang dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Makanya Anda kalau masuk ke kelas evangelis kita nggak diajarin bagaimana cara berdoa, tapi cuma diajarin sejarah langsung, sejarah Alkitab, bagaimana cara baca Alkitab. Ya, kalau Anda masuk kelas evangelis itu habis dibaptis, nggak diajarin bagaimana cara berdoa, bagaimana cara memberitakan Injil, bagaimana cara memuji Tuhan, bagaimana supaya Anda selalu hidup di dalam kemenangan. Nggak begitu, saudara. Anda tak ajari baca Alkitab yang benar. Udah itu saja, saudara ya. Kita nggak mengajarkan ritual dan dogma-dogma, saudara. Banyak orang terjebak di dalam ritual dan dogma-dogma, hidupnya ribet dengan ritual dan dogma, saudara. Akhirnya apa? Akhirnya dia nggak punya cinta. Percaya saya selalu tegur orang-orang yang suka dengan ritual dan dogma ya. Kamu ya, jangan terlalu fanatik sama ritual sama dogma. Percaya saya, orang yang hidupnya penuh dengan ritual dogma, nggak akan berbuah. Nggak akan berbuah. Tapi kenapa? Dia sudah sibuk, dia capek untuk ngikutin 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Capek dengan semua hafalan-hafalannya. Coba hidupmu santai. Kembangkan cinta di hatimu. Mungkin kamu lupa ya berdoa. Saya kalau berdoa gimana? Saya kadang-kadang lupa. Kalau suruh mimpin doa gimana cara mimpin doa ya? Karena saya lupa, saudara ya. Sebab kalau saya berdoa tiba-tiba batin aja, ya berdoa saja batin. Gitu, saudara ya. Saya nggak bisa itu kayak Pak siapa itu yang kalau doa bisa sampai 5 menit, 10 menit itu ya. Dalam arti hebat bener doa bisa 5-10 menit. Bisa dia menciptakan kata-kata yang begitu panjang ya waktu berdoa ya. Kalau saya monolog lagi ngoceh-ngocehin orang Islam bisa, saudara, setengah jam 1 jam suruh monolog bisa jadi stand up komedi, saudara ya. Tapi kalau suruh berdoa setengah jam saya keder, saudara. Berdoa setengah jam, doanya ngapain? Soalnya dalam pikiran saya sebelum saya doa Tuhan sudah tahu. Jadi saya juga bingung mau doa apa, gitu kan? Makanya kalau doa itu kayak anak saya saja si Wisely itu loh, tinggal kasih listnya dibaca aja kayak belanjaan, iya kan? Yang penting Anda tahu apa yang sedang saya harapkan, Anda aminkan. Yang penting itu aja, saudara, yang paling penting kan. Gak usah dikasih kata-kata yang Tuhan, Han. Kau yang berada di alam sana dan aku di alam sini. Gak usah begitu, saudara ya. Ya Tuhan, aku butuh sepatu baru. Santai ya. Nah, gitu aja. Gak usah pakai ritual ribet. Tuhan tahu, Tuhan, aku gak punya duit hari ini kan. Ya Tuhan, aku minta uang Tuhan hari ini. Aku pengen beli es krim yang enak. Siapa yang hari ini pengen makan, tiba-tiba Anda pengen makan sate kambing yang enak, saudara. Anda sudah 1 tahun, bokek, gak punya uang, tiba-tiba praktek hari ini ya. Ada doa, Tuhan aku pengen makan sate kambing Tuhan, asal jangan kena bludrag ya. Nah yang masih sehat, biasanya bokek, Tuhan aku pengen makan KFC Tuhan. Kayak anak saya si Miracle itu. Pak pengen makan KFC, doa dong. Ya, KFC, doa, tiba-tiba sorenya saya dikasih, ada yang ngasih uang, saudara, saya bisa beli KFC. Langsung yuk kita KFC. Hebat, saudara ya. Selalu gitu ya, doanya nggak usah ribet-ribet. Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dari Kejadian sampai Maliaki, Matius sampai Wahyu, semuanya ada 33.000 pasal, dan semuanya Tuhan, ada yang Engkau yang menciptakan, Engkau yang menulis, ada 40 penulis dalam kitab suci. Oh Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Engkau Jehovah, sebutin satu-satu, saudara. Ribet amat sih doa. Anak saya kalau lagi minta sama saya, oh papiku Paul yang Maha Kuasa, pencipta segala-galanya. Nggak perlu begitu, sudah tak gaplok. Apa? Ngeledek. Tinggal ngomong, mau beli sepatu baru, gitu aja kan. Nggak punya uang. Gitu, saudara. Gitu aja kan, simpel kan. Nah itulah. Ribet hidupmu, saudara. Makanya nggak nyampe. Anda pengen apa, muter-muter, kebanyakan ritual. Percaya saya, orang yang hidupnya penuh dengan ritual dan normatif itu ya, akhirnya nggak ada buahnya. Itu tadi pohon ara itu loh, saudara. Pohon ara itu ya, banyak aturan. Yang paling penting itu berbuah. Yang praktis itu hidupmu itu loh ya. Yang praktis.
Yang penting buahnya. Anda nggak usah mikirin ritual, ya. 2, saudara ya. Mengapa dia sulit? Karena dia apa, saudara? Kemilikan. Ya, posesif. Kemilikan, hartanya banyak. Kemilikan. Saya tidak berkata orang kaya, tapi kemilikan itu loh. Suruh ngelepasin nggak mau. Coba olah lagi kemilikan. Dia lagi jalan, dia baru dapat. Ya, ada monyet itu ya. Kalau mau nangkap monyet itu, orang caranya gimana, saudara? Kasih kacang-kacangan, kenari semuanya di dalam batok kelapa. Ya. Lalu monyet itu kan tangannya kan masuk ke batok kelapa. Waktu masuk bisa, begitu mau keluar, dia kan genggam kenarinya, kacang-kacangannya itu kan nggak bisa lepas, saudara. Terperangkap itu monyet. Kemilikan. Ya. Padahal kan tinggal dilepas kan. Tinggal dia cari lagi kan. Nggak mau kemilikan. Udah megang itu udah kemilikan itu. Monyet-monyet ini, saudara. Berapa banyak anak. Oh, ini bukan masalah orang kaya, orang miskin, saudara ya. Tuhan melatih saya untuk udah kemilikan dari kecil. Ya. Tuhan ajari saya untuk udah kemilikan. Makanya Tuhan berkati saya terus ya, nggak putus-putus berkatnya. Karena saya tidak selalu kemilikan, ya. Berapa banyak Anda yang kemilikan? Hati-hati, saudara. Ini bukan masalah kekayaan, bukan, saudara ya. Ini masalahnya adalah hatimu melekat sama hartamu loh. Berapa banyak orang Anda yang kemilikan susah. Makin banyak kemilikannya, makin ribet dia masuk jalan yang sesak. Gimana apa? Kemilikannya banyak. Mau masuk jalan yang sesak, lepasin dulu. Lepasin dulu. Makanya Tuhan berkata, ya, lebih mudah masuk lubang jarum, unta masuk lubang jarum. Maksudnya sebuah pintu kecil yang dimana onta itu kalau masuk udah dilepas semua bebannya, orangnya kudu turun, ontanya merangkang, munduk merangkak masuk gitu ya, masuk lubang jarum. Pintu lubang jarum namanya, gerbang lubang jarum. Semuanya bebannya kudu dilepas dulu. Anda masih punya beban apa? Kemilikan apa hidupmu? Anda punya barang apa yang masih Anda yang masih Anda nggak bisa lepaskan? Mobil mewah, perhiasan, sudah kemilikanmu, uang, harta, rumah, apa kemilikanmu? Nah, lu kalau udah kemilikan, iya, buktinya nanti ya, lagi ribut warisan, kelihatan tuh, lagi ribut warisan, kemilikan tuh. Saudara tahu waktu keluarga kami ribut warisan, saudara, wah, mami saya mau bacok-bacokan sama adiknya, saudara laki-laki ya. Itu tahun 2006, 2008, saudara ya. Wah, ngeri itu, saudara. Itu sekeluarga ya. Mau bacok-bacok sekeluarga, saudara. Nggak yang kaya, nggak yang miskin. Ribut semua, ngakai semua, saudara. Terus saya bilang sama mami, lepasin. Terus saya datang sama oma, karena mami sempat mengatakan yang tidak baik sama oma. Ngomong ketus gitu ya. Saya datang sama oma, saya sujud 12 kali sama oma. Oma, ampuni mami ya. Karena mami gak mau minta maaf waktu itu ya, sombong kali mami saya itu ya. Saya datengin oma, ampuni mami ya. Oma nangis, saudara ya. Mamimu jahat, begini. Wah, diungkit-ungkit semua masa lalu. Iya. Mami lagi susah hidupnya, oma. Mami pengen ninggalin buat kita. Tapi sudahlah, oma, pokoknya kita percaya sama oma, kita nggak mikir. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, kita punya 2 rumah ya. Satu rumah kami yang di tangan oma dikasihkan, saudara, sertifikatnya. Yang kedua, ya, tiba-tiba tempat kami ya, ada ruko itu, tiba-tiba dikasihkan ke saya, saudara. Nih, jangan kasihkan sama mamimu jahat. Tapi kan intinya kan dikasihkan ke saya kan. Sama saya tak kasihkan ke mami kan tetap kan. Maksudnya oma itu kan sombong juga, dia kan sombong juga. Tapi ketika kita tidak ingin, kita itu kemilikannya kita lepas, masalah itu selesai, saudara. Gitu enak. Wah, ini percaya saya, saudara. Makin kamu kemilikan, ya makin Tuhan hajar hidupmu, saudara. Lepaskan. Berkursi warisan itu paling kelihatan tuh kamu kemilikan apa enggak. Saya belajar dari om tante saya ya, yang dari papi itu, ya tidak ada yang kemilikan. Waktu masalah warisan itu mereka tenang, udah serahkan aja sama yang enggak punya, sama yang miskin. Simpel sekali ya, saudara. Enak sekali itu, ya udah kasihkan sama yang miskin aja. Coba bayangin, saudara. Makanya mereka diberkati hidupnya. Om tante dari papi saya itu nggak ada kekurangan, hidupnya diberkati semua, saudara ya. Anak-anaknya, cucu-cucunya, semua diberkati semua. Karena mereka biasa untuk tidak kemilikan.
Dia selalu bilang apa? Hitung berkatmu satu-satu. Tuhan berkati bukan melalui itu, pamali. Jangan pernah ribut masalah warisan. Udah kasihkan sama yang miskin saja. Selalu begitu sifatnya. Beda ya? Beda. Seberapa ini sebentar? Sedikit lagi saudara ya. Yang ketiga saudara, Anda tengok ke belakang. Ya, tengok ke belakang saudara. Tengok ke belakang, ke masa lalu. Anda mau masuk pintu yang sesak, masuknya saja Anda sudah tahu sulit kan? Ya kan, Anda harus fokus, itu pintu sesak. Jangan terhuyung-huyung Anda sambil nengok ke belakang. Gimana Anda bisa tepat masuknya? Ya kan? Udah gitu di situ banyak orang sesak. Anda kudu fokus maju ke depan. Kalau enggak, Anda didahului orang lain. Anda selalu ke belakang terus, makin ke belakang, Anda tengok ke belakang terus. Siapa yang suka tengok masa lalu? Oh, saya dulu sukses, saya dulu dendam, saya dulu cinta sama orang ini, diputus karena diskriminasi, karena saya orang Tionghoa, karena saya orang Jawa, saya dulu. Ceritanya masa lalu terus, saudara. Anda nggak bisa masuk pintu yang sesak. Jangan Anda percaya saya, saudara. Kayak istrinya Lot, disuruh lari, malah tengok ke belakang. Ya, satu, kemilikan harta, kedua dia punya masa lalu ada di Sodom Gomora. Ya, ada orang yang jangan tengok ke belakang, maju terus, saudara. Yang lalu sudah tutup, ya, berdamai. Kamu dulu gagal, ya sudah. Kamu dulu sukses, sekarang nyatanya kamu kere. Jangan cerita dulu, ya. Saya kalau ada orang sudah cerita dulu sama saya, dulu saya kagum-kagum, sekarang enggak. Sekarang saya juga punya masa lalu dulu. Dulu gaji saya 50 juta dulu. Dulu saya direktur di perusahaan, dulu saya wakil presiden di perusahaan, dulu terus mau apa coba, nyatanya saya kere, nyatanya saya bangkrut, nyatanya saya selesai, nyatanya nama saya rusak. Terus mau apa, saudara? Tutup. Saya tengok enggak, saya maju terus. Coba lihat, Anda lihat saya. Ya kan, orang mau ungkit-ungkit masa lalu saya, emang gua pikirin. Ya kan? Enak kan, enteng kan hidupnya kan? Makanya saya ringan langkahnya maju ke depan. Jangan tengok masa lalu, saudara ya. Pintu itu sesak, Anda harus fokus. Terus, saudara, yang keempat, Anda sudah tak ajarin ya, bolak-balik tak ajarin tiap pagi. Jangan ritual, simbol-simbol ya. Ya, ayo realita, jangan berilusi. Tapi Anda bandel. Ya kan, masih enak karena kalau begitu ritual simbol-simbol Anda berhasil menyelesaikan ritualnya itu, ya berhasil menyelesaikan normatifnya, Anda kan berasa orang suci kan, ya kan, ada target kan, ayo siapa yang begitu, ya ada kan, siapa yang masih kemilikan posesif, ya nanti ya yang ini saya tak selesaikan dulu masalah warisan, nanti tak beresin, iya ini soalnya saya masih ada masalah nih, saya masih nyangkut utangannya saya di sana, ya mas adik saya masih utang saya kemarin, kejar terus saudara. Ya saya masih ingat dulu suami saya selingkuh. Nanti ya saya pelan-pelan tak sembuhkan. Tak natati dulu. Natati sudah berapa lama tante? Ya sudah 30 tahun. Nah suaminya di mana sekarang? Masih sama perempuan itu. Ya suaminya sudah sama Bapak di surga. Taunya di mana sama Bapak surga? Sudah mati maksudnya. Nep. Hah? Sudah mati. Lalu terus 30 tahun lalu, tante taunya dari mana itu sudah sama Bapak di surga? Taunya dari mana? Iya soalnya sudah dibaptis terakhirnya diminta ampun sama saya. Lalu terus kenapa tante nggak move on? Iya tak nata hati, 30 tahun saudara nata hati saudara. Tengok masa lalu, Anda tunda-tunda karena Anda menunda. 1-3 ini ya. Aduh sial bener saudara ya, udah diajari, udah masuk ke sini, udah diajari 1, 2, 3 langkahnya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Selamat pasti nanti sampai tujuan. Jangan ditunda, jangan bandel, ya. Saya sudah melewati masa-masa itu, udah tak ceritain, ya. Anda harus realita, kayak orang Samaria yang murah hati, nggak peduli kamu itu orang apa, pokoknya tak tolongi, ya. Ibadahnya itu adalah pokoknya berbuat kebaikan. Ibadah itu bukan datang ke gereja, ya bukan ibadahnya bukan membaca mantra-mantra. Ibadah itu bukan Anda membangun gedung gereja. Ibadah itu ketika Anda bisa menolong sesama. Ya, bukan ngasih utangan, tapi nolong, kasih makan, kasih pakaian. Kalau nggak bisa bayar sekolah, dibayarin. Tapi kalau yang sekolah di Semak 1 ya jangan dibayarin, suruh keluar sekolahnya, pindah.
Ya, manfaat anaknya pinter. Ya kalau pinter minta beasiswa dari kasih, bahkan ada yang lebih pinter lagi, ya berarti suruh turun pindah aja. Ya tapi harus semak siapa bilang, saya bukan dari Semak 1. Kayaknya saya lebih sukses daripada yang alumni staf Semak 1 deh. Ya kan? Saya bukan alumni Semak 1, saudara. Ya, saya dari UKSW, ya agriculture, agroteknologi. Tapi gaji saya sama yang lulusan UI tidak kalah, saudara, waktu saya kerja, saudara. Serius. Waktu itu saya belum sekolah S2 ya. Nah, kemudian saya 2000 berapa ya? Saya kan sekolah S2 tahun 2000, 2008 ya. Saya 2008 saya sekolah S2. 2010 saya S2. Nggak selesai karena saya keburu sekolah teologi kan kemudian kan. 2012 ya. Sebentar saya lupa, saya sekolah teologi 2012 kalau nggak salah ya. Terus saya berhenti, saya 2015 ya langsung. 2012 bentar ya, karena waktu itu saya tinggal tesis, terus saya langsung sekolah teologi ya. Nggak harus saudara ya. Apa sih jaminan sukses? Hanya Tuhan Yesus. Ya, jangan tengok masa lalu saudara ya. Udah kubur, jangan ditunda. Ya, nanti Anda masuk melalui pintu yang kelihatannya sesak, tapi sebenarnya kalau Anda lakukan saran saya ini, ya sebenarnya ya nggak mudah, nggak sulit saudara. Yang bikin sulit ya 1, 2, 3 ini, tak kasih tahu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Beng.